Episode kali ini Xiao Yan menemukan klan misterius. Seketika dua pasang mata berinteraksi satu sama lain, ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka, tampak seolah-olah ruang di antara mereka berdua secara bertahap menjadi panas. Keempat mata saling berhadapan sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan bergetar ketika nyala api pecah, ekspresi serius muncul di wajahnya, api surgawi dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Dokter peri kecil seketika terkejut dan berkata apa yang terjadi lalu dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan, matanya mengikuti pandangannya dan berhenti pada sekelompok orang asing sebelum dengan lembut bertanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia menatap wanita berpakaian merah itu dengan tajam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia bukan orang bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Guru Yao Lao yang disebutkan. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini, sebuah faksi yang bisa digolongkan bersama dengan klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Xiao Yan bersuara, ayo pergi karena ada banyak pasang mata di dalam toko anggur ini yang banyak memperhatikan kita. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama oleh karena itu, Xiao Yan berbalik dan berjalan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiao Yan pergi. Itu api surgawi yang sangat kuat. Wanita berjubah merah bernama Huozi menjawab dengan lembut, riak samar naik di matanya yang tenang seperti danau. Jika aku punya kesempatan aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah Red Lotus Ye Flame ini, yang berada di peringkat ke-7 pada Heavenly Flame Ranking, atau Heavenly Flame-nya lebih kuat. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan ini harus menjadi anggota klan Xiao. Tidak terduga bahwa klan dengan garis keturunannya telah menjadi limbah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu, benar-benar sulit untuk dipercaya. Klan Xiao memiliki hubungan terdekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antara klan selamanya akan dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada oposisi dari beberapa tetua dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka dengan paksa oleh mereka. Pria berwajah lembut itu menyeringai dan berkata, makam ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak, karena itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Saya masih sangat tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada dalam realem Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukkannya sesuai dengan perjanjian dari saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos ke sana. Anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar ini. Pria alis yang kasar itu mengangguk dan berbicara, siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibir. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan mantap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang kudengar. Sebagian besar dari 8 komandan hebat ini menyimpan dendam pada Anda. Hari ini, jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan dengan lancar dalam klan Gu ini, saya akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa, dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Lin Xiu itu mungkin Dozun bintang 6, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang merasa sedikit khawatir tentang Xiao Yan adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang saya khawatirkan bukan 8 komandan hebat ini, sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar.
mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka, mereka juga orang-orang dengan kemungkinan terbesar untuk menjadi Raja Terendam Hitam. Xiao Yan harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap Raja Terendam Hitam adalah untuk mencapai kelas Ban Seng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Xiao Yan sejenak berhenti berjalan, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan patung. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar membuat Xiao Yan merasakan tekanan. Jika ini adalah berkah, itu bukan masalah. Jika ini masalah, tidak ada jalan keluar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi Falling Star Pavilion atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Keempat jenderal besar mungkin memang merepotkan, tetapi mereka tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur karena kesulitan. Tidak ada yang tidak dilihatnya selama tahun-tahun ini. Sebenarnya tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertempur. Bahkan jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam berdiri acak di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu itu Xiao Yan dari klan Xiao kan? Pemimpin 3 individu berjubah hitam sedikit mengguncang jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Tawa itu tidak terdengar tua. Jelas pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya, haha. Kupikir kau akan memiliki ingatan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam tertawa ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan yang akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Aula Jiwa, dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengar kamu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa namun, tawanya berisi niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada 3 orang ini dengan cara yang padat. Douqi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak terduga bahwa dia akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkap Xiao Yan seharusnya tidak dilakukan oleh saya. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk campur tangan. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan tegas menekan klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai, kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa, dia mengepalkan tangannya, dan Douqi yang besar dan perkasa diaglomerasi menjadi cambuk Douqi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang menembus udara dan secara eksplosif menembak ke arah orang berjubah hitam. 2 sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat dokter peri kecil menyerang. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. 2 rantai hitam gelap keluar seperti ular berbisa. Mereka tanpa ampun bertabrakan dengan cambuk Douqi yang panjang. Angin menakutkan diciptakan ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasan aku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin saya lakukan adalah memberi Xiao Yan nasihat. Menentang klan Hun saya tidak akan berakhir dengan baik. Pemimpin berjubah hitam hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak dipertukarkan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah dupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai lebat. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan menjawab dengan tenang, aku sangat berharap untuk hari itu, namun, kupikir nasib terakhirmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan, tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini.
sesaat kemudian itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun ya, nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah secara serius melukai Xiao Xuan saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir Xiao Yan yang tidak akan bisa menghindarinya. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah 3 sosok berjubah hitam menghilang. Terdengar suara bergema di seluruh tempat, lama sekali kemudian. Sebelum perlahan-lahan menghilang, Xiao Yan tanpa ekspresi tatapannya hanya mundur dari tempat di mana ketiganya menghilang setelah tawa itu tersebar. Setelah itu, Xiao Yan dan lainnya berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat kepalan tangan di bawah lengan bajunya. Sebuah kilatan sengit muncul di matanya yang hitam pekat. Hun Yahu, karena ini masalahnya, hutang yang dimiliki leluhurmu akan dibayar olehmu. Realem Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan, karenanya, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hun Ya benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesal.